Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Isram pada channel YouTube Isram Law. Semoga yang menyaksikan video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat, dimudahkan segala urusan dan aktivitasnya. Amin. Baik sahabat, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait gejala-gejala sosial yang sering terjadi di lingkungan masyarakat yang dapat atau yang suatu saat dapat berimplikasi atau menimbulkan akibat hukum karena kelalaian, karena perbuatan dan tindakan kita. Ya, baik sahabat, rekan, Bapak Ibu semua, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait perkawinan siri. Apa itu perkawinan siri? Sah menurut agama atau tidak? Dan apakah pasangan pernikahan siri dapat dipidana atau tidak? Nah, baik sahabat, Bapak Ibu semua, apa sih nikah siri itu? Jadi di dalam hukum positif kita, khususnya di Indonesia, tidak mengenal dengan istilah kawin siri. Yang ada adalah perkawinan yang tercatat di kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama Islam, atau dicatatkan di kantor pencatatan sipil bagi yang beragama non-muslim. Nah, istilah siri ini berasal dari bahasa Arab, sirra, israr, ya, yang artinya rahasia, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nah, lalu kemudian dapat kita artikan bahwa perkawinan siri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara rahasia, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, tanpa diketahui orang lain atau hanya sebagian orang dan orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Beda halnya perkawinan siri dengan perkawinan yang sah menurut hukum dan undang-undang. Biasanya perkawinan yang sah menurut hukum, sah di mata undang-undang, biasanya dipublikasikan, diketahui oleh orang banyak, diundang sanak saudaranya, keluarga, dan tolan, diundang, semuanya hadir dan dipublikasikan dan dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA atau di kantor pencatatan sipil. Ya, seperti itu. Lalu apakah kawin siri itu sah di mata agama? Nah, jika sepanjang perkawinan itu dilaksanakan menurut syariat Islam dan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam agama Islam telah dilaksanakan dan terpenuhi, maka di mata agama atau menurut agama sah. Namun ya, sah secara agama belum tentu sah secara hukum. Jika sah secara hukum, maka harus dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA bagi yang beragama muslim, atau dicatatkan di kantor pencatatan sipil bagi yang beragama non-muslim. Jadi perkawinan yang sah itu adalah mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku dan kita anut. Nah, terkait perkawinan itu diatur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun lebih jelas juga diatur di pasal 2 ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan selanjutnya pada pasal 2 ayat 2, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku, maka
Jika tidak dicatatkan, maka dianggap tidak sah secara hukum. Nah, jika tidak dicatatkan, maka tidak sah secara hukum. Ya, itu jelas. Jika tidak sah secara hukum, ya, maka akan timbul akibat hukum di kemudian hari. Ya, akibatnya apa? Nah, dampaknya misalkan pembuatan akta kelahiran terhadap anak, ya, nanti aktanya tidak boleh menggunakan nama bapaknya atau bin bapaknya. Terus kemudian mengenai terkait hak-haknya dia, masalah waris, pembuatan paspor, terus kemudian perlindungan hukum dan lain-lain, ya. Seperti itu ya Bapak Ibu semua. Nah, lalu apakah pasangan yang telah melaksanakan kawin siri itu dapat dipidana? Nah, ini sangat penting sekali kita ketahui. Ini yang sering terjadi juga di lingkungan masyarakat, gejala-gejala sosial, ya. Masyarakat sering atau kebanyakan masyarakat melaksanakan kawin siri, namun juga tidak mengetahui akibat hukum yang akan timbul di kemudian hari. Ya, apakah kurangnya pemahaman awam atau ketidaktahuan terkait resiko atau dampak-dampak yang akan timbul di kemudian hari, ya. Jadi pasangan yang melakukan kawin siri, jika diketahui salah satu di antara mereka, entah itu dari pasangan laki-laki atau perempuan, masih terikat hubungan perkawinan secara sah dengan istri atau suami mereka, lalu kemudian suami atau istri mengetahui adanya kawin siri di antara mereka, maka suami atau istri tersebut dapat melaporkan mereka yang telah melakukan atau melaksanakan kawin siri atas dugaan perbuatan zina. Jelas, ya, ini dugaan perbuatan zina, ya. Jadi pasangan kawin siri dapat dituntut pidana atas dasar perzinahan, ya. Jadi pasangan nikah siri apabila di antara mereka masih terikat hubungan secara sah suami istri, maka istri atau suami mereka dapat melaporkan pasangan nikah siri tersebut, ya, dan atas dasar perzinahan. Nah, itu lebih jelasnya diatur di kitab undang-undang hukum pidana. Itu jelas, ya Bapak Ibu sahabat semua. Jadi jika hendak melaksanakan atau melangsungkan suatu perbuatan, maka harus berpikir berulang-ulang kali terlebih dahulu. Jangan sampai apa yang telah dilakukan, diperbuat di kemudian hari dapat berisiko hukum atau menjerat, ya. Karena segala tindakan dan perbuatan yang kita ambil, kita laksanakan itu sangat beresiko hukum. Nah, apalagi seperti ini, ya, pernikahan siri, ya. Jadi hati-hati dalam melaksanakan tindakan perbuatan, tetap waspada, ya. Baik sahabat Bapak Ibu semua, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua, ya. Nantikan video saya di hari-hari berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi referensi hukum, menjadi hal-hal yang berguna atau bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.